Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih dapat menikmati ibadah walaupun secara online di rumah masing-masing. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Roma 14 ayat 8 berbunyi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, yang telah memberikan kepada kita hidup dan anugerah keselamatan. Mari kita mengangkat pujian. Yesus, Engkaulah kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, Kau kebenaran yang
di dalam kesesakan, di dalam kebenaran. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di tengah pandemi saat ini, mungkin saat ini kita sudah berada dalam kesesakan, kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan. Mungkin kesehatan kita yang mulai menurun, atau sebaliknya. Puji Tuhan, kondisi kita stabil dan terus mengalami peningkatan. Mazmur 46 ayat 2 berbunyi, Tuhan itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sadarnya hatiku, kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kebenaran. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kebenaran. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan Tuhan, di dalam kesesakan, di dalam kebenaran. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa hidup kami dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Kami menyadari betapa kami ini adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena di dalam setiap kehidupan kami, di sana-sini Engkau melihat dengan jelas dan Engkau mengetahui ya Tuhan bahwa ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu, sehingga kami berdosa kepadamu ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami mohon pengampunan dari-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan kami kembali, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolonglah kami, dan Engkaulah yang mampukan kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita akan bersama-sama mengambil pengakuan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalaq langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari Adalah Maria, yang menderita salah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang khusus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan yang kekal. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu di tengah-tengah ibadah ini, di dalam syukur dan penyembahan, di dalam perenungan firman, di dalam kami sujud kepada Engkau. Kami juga ingin bersyafaat
bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang masih berkepanjangan, di mana berbagai krisis terjadi, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis iman, krisis moral, turut mengikuti situasi yang ada pada saat ini ya Tuhan. Karena itu kami memohon, berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah pemimpin bangsa kami dari tingkat tinggi sampai ke daerah-daerah. Tambahkan mereka hikmat, kekuatan, bijaksana dari surga untuk melaksanakan pimpinan mereka, tanggung jawab mereka. Masyarakat Indonesia juga ditolong oleh Tuhan. Dengan semakin terjadinya krisis moral yang terjadi, Tuhan kami berdoa, kasihani bangsa kami, selamatkan bangsa kami, bawa bangsa kami kepada Tuhan. Pakailah gereja-gereja menjadi terang, menjadi alat di tangan Tuhan untuk membagikan kabar baik kepada masyarakat, kepada bangsa di mana kami sedang berada pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya kiranya semua gereja-gereja di Indonesia dan juga di Palembang secara khusus, di tengah-tengah pelayanan yang secara mayoritas masih menggunakan pelayanan secara online, doa kami berkati ini ya Tuhan, sehingga menjadi pelayanan yang menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan tidak terhilang dari kandangnya, tapi boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sucikan, kuduskan pelayanan ini, dan semua jemaat-jemaat Tuhan terbuka kepada pelayanan ini, dan tidak ada satupun yang terlewatkan dari memakan makanan rohani dari Tuhan, dari menikmati ibadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan mereka, jemaatmu satu persatu, baik di gereja Anugerah Kristus, Tuhan lawat, sehingga tidak ada satupun yang tawar hati, tidak satupun yang kehilangan iman, tetapi sungguh tangan kami dipegang Tuhan, dituntun Tuhan, dinasehati Tuhan, dan kami semua mau dekat dengan Tuhan, dan kami akan merasakan kami diangkat kepada kemuliaan oleh Tuhan. Yang bergumul di tengah-tengah sakit penyakit, oh Tuhan, sembuhkanlah kami semua oleh tangan Tuhan yang perkasa, yang hebat itu ya Tuhan. Yang bergumul tentang keturunan, tentang biaya makan hidup tiap-tiap hari, oh Tuhan, kunjungi kami semua. Oh Tuhan, bahwa kami berharap hanya kepada Tuhan, bahwa kami untuk melakukan apa yang harus menjadi bagian kami, dan kami percaya bahwa Tuhan melakukan bagian Tuhan bagi kami. Semua pelayanan-pelayanan yang kami sedang bangun, baik di pos-pos pelayanan, mari Tuhan berkati. Tambahkanlah jiwa-jiwa bagi Tuhan lewat pelayanan yang kami kerjakan bersama ini. Karena itu kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan dari Sinode GAK, Majelis GAK, semua hamba Tuhan gembala GAK, pengurus-pengurus di komisi, Tuhan berkatilah. Terima kasih. Sebentar firman akan ditabur, berkati ya Tuhan, menjadi kabar baik Injil yang hidup bagi kami, dan juga mungkin bagi banyak orang yang menyaksikan ibadah atau link ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Sekali lagi kami memohon dan hanya berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami melabuhkan pengharapan kami. Sebab pengharapan di dalam Engkau adalah seperti sauh yang aman dan juga kuat bagi jiwa kami. Terpuji Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini kita akan melanjutkan pembacaan Mazmur kita. Kita akan baca dari Mazmur pasal 115 ayat 1 sampai ke 13. Saya akan baca ayat pertama, sidang jemaat ayat kedua, demikian seterusnya ayat 13 kita baca bersama. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar,
mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Demikian dia pembacaan Mazmur kita. Firman Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Firman Tuhan selalu menjadi penolong dalam hidup kita. Firman Tuhan akan terus mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Mari kita mengangkat pujian ini. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan mendengar firman.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk waktu ini yang Kau beri bagi kami, untuk belajar firman Tuhan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya, membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan menerima firman Tuhan, menaruhnya di dalam hati kami yang terdalam, dan kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa yang baik, biarlah kiranya Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Urapilah dan pakailah ya Tuhan, seturut dengan kekuatan dan kuasa yang Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu ini. Dan setiap jemaat Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyiapkan hati pikiran untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang baik, kami mohon berkat Tuhan bagi kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Matius pasal yang ke-21 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Kalau sudah mendapat, saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu ibadah sebagai tanda kesetiaan. Ibadah sebagai tanda kesetiaan. Kalau kita bicara tentang kehidupan ibadah kita kepada Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka pemahaman yang mau dibangun di sini bukan hanya bicara tentang ibadah pada hari Minggu atau ibadah yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan ibadah melalui komisi-komisi yang kita lakukan di dalam gereja. Tetapi ibadah yang dimasukkan di sini menyangkut keseluruhan aspek dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, termasuk juga di dalamnya adalah pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena hidup itu adalah ibadah, dan di dalamnya ada kegiatan seremonial, yaitu ibadah yang dilakukan setiap hari Minggu dan melalui ibadah-ibadah kategori lainnya, tapi juga di dalamnya ada pelayanan yang kita kerjakan sebagai pertanggungjawaban iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang ibadah sebagai tanda kesetiaan, tentu kesetiaan di sini berbicara tentang suatu sikap hidup di mana kita tidak hanya meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, tetapi di dalamnya ada suatu tindakan nyata yang kita mau lakukan dan kerjakan
di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian di dalam kerajaan Allah, di dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada setiap kita masing-masing. Baik itu melalui profesi kita masing-masing di dalam dunia kerja kita, tetapi juga di dalam pelayanan yang nyata di dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, menarik bahwa Tuhan Yesus mengangkat tema ini dengan menjabarkannya dalam bentuk suatu perumpamaan atau suatu cerita yang dibuat sebagai gambaran yang nyata, yang seolah-olah terjadi dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan yang nyata, dalam keseharian manusia. Kalau kita perhatikan dari perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan ini, menceritakan tentang seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak laki-laki, yang masing-masing memiliki karakter dan sifat serta tindakan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau kita perhatikan, anak sulung dari si bapak itu adalah seorang yang manis mulut, ya, artinya dia selalu berkata yang baik melalui perkataan yang keluar dari dalam mulutnya, tetapi dia memiliki kelakuan yang kurang baik. Kenapa? Karena ketika si bapa meminta kepadanya untuk pergi dan kemudian bekerja di ladang pada hari itu, si anak dengan begitu sopannya berkata kepada si bapa, "Baik Bapa," tetapi di dalam tindakannya dia tidak melakukan apa-apa untuk mengerjakan yang disuruh oleh bapaknya kepadanya. Nah, sedangkan yang kedua, anak yang kedua, ini berbeda dari anak yang pertama. Anak ini adalah anak yang memiliki perkataan yang tidak baik, karena kalau kita perhatikan dari jawaban yang diberikan oleh si anak bungsu ini kepada ayahnya, dia mengatakan dengan tegas begitu ya. Dia mengatakan, "Aku tidak mau." Dia tidak menyebut Bapa, tidak memanggil dengan sebutan yang sopan, tapi dia hanya berkata, "Aku tidak mau." Tetapi di balik perkataan yang seperti itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dia memiliki satu tindakan yang baik. Kenapa? Karena walaupun mulutnya mengatakan tidak, tetapi di dalam hatinya dia kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya kepadanya. Dari perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan ini, sebenarnya 2 anak ini menggambarkan kehidupan orang percaya, kehidupan kita sebagai manusia dan juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mencoba untuk melihat diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, bukankah seringkali ada di antara kita seperti anak sulung yang perkataannya baik, yang sopan, yang menghormati ayahnya, tetapi itu hanya sesuatu yang dilakukan di dalam perkataan, hanya di mulut saja, tetapi di dalam tindakan yang nyata tidak menunjukkan sikap yang hormat dan mengasihi bapaknya. Sedangkan anak yang kedua, yaitu anak yang mungkin kata-katanya tidak sopan, yang cenderung untuk memberontak melawan kepada apa yang menjadi kehendak bapaknya, tetapi di dalam perbuatannya dia menunjukkan sikap yang taat, sikap yang benar, sikap yang mau tunduk kepada apa yang menjadi kehendak dari bapaknya. Dari kedua hal ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kira-kira kita ada di posisi yang mana? Kira-kira kehidupan kita sekarang ini, yang sedang kita jalani, ini sedang ada di posisi yang mana? Kita ada di dalam kategori anak yang sulung, atau kita ada di dalam kategori anak yang bungsu? Kita ada di posisi yang mana sekarang ini? Nah, karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada diri kita masing-masing, supaya kita
tidak menjadi seperti anak yang sulung, tetapi juga tidak menjadi seperti anak yang bungsu, tetapi menjadi orang percaya yang sama di dalam perkataan kita, tetapi juga sama di dalam perbuatan kita, yang kita lakukan di dalam hidup nyata kita di tengah-tengah dunia ini. Artinya bahwa di dalam hal ini kita belajar untuk menjadi seorang pribadi yang setia, yang hidup di dalam kesetiaan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari dua anak yang dimiliki oleh Bapa di dalam cerita Alkitab ini. Mari kita melihat apa karakteristik kesetiaan yang diinginkan oleh Bapa dari kita, Bapa kita yang di sorga, dari kita sebagai anak yang diselamatkannya, dari seorang anak yang dipilih dan yang kemudian diselamatkan oleh Bapa kita yang di sorga itu. Kalau kita perhatikan, apa yang menjadi penugasan atau perintah yang diberikan oleh Bapa kita di sorga kepada masing-masing kita itu sama. Baik kepada anak yang sulung maupun kepada anak yang bungsu, ini menunjukkan tentang satu kerinduan hati Bapa yang sama, yang ditujukan kepada setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa Bapa itu rindu agar kita yang sudah diselamatkannya ini menjadi orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada kita. Karena kepada anak yang sulung, si Bapa berkata, "Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Kepada anak yang bungsu, perkataan yang sama juga diucapkan, diperintahkan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari hal ini menunjukkan kepada kita bahwa isi hati Bapa itu sama kepada setiap kita. Bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya itu adalah sesuatu yang sama, yang Dia rindu agar kita lakukan dan kita kerjakan dengan seluruh dan sepenuh kehidupan kita. Karena sesuai dengan rancangan Allah di dalam memilih dan menyelamatkan setiap kita, yaitu untuk membawa kita kembali kepada kehendak Tuhan yang semula, yaitu agar kita, di dalam istilah firman Tuhan ini dikatakan, menjadi anak-anak yang bekerja di dalam kebun anggur Bapa. Itu artinya bicara tentang apa? Bicara tentang dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Bicara tentang dunia sebagai kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Untuk kita garap, kita kerjakan, kita lakukan, kita perhatikan, kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini bicara tentang dua sisi kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Sisi yang pertama berbicara tentang setiap kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan hidup yang bekerja dalam pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bapa yang mempercayakan kebun anggur itu kepada kita. Dalam hal ini adalah pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada masing-masing kita. Setiap kita punya profesi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi seorang karyawan, ada juga yang melakukan usaha dan bisnis yang lainnya. Bagi anak-anak muda kebanyakan adalah yang masih duduk di bangku sekolah atau bangku perguruan tinggi. Nah, maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapa yang di sorga itu memilih dan menyelamatkan kita, membawa kita masuk ke dalam persekutuan dengan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menikmati anugerah keselamatan itu, maka di dalam tujuan Allah memilih dan menyelamatkan kita, agar membawa kita kembali menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, yang mengerjakan dengan serius apa yang dipercayakan oleh Bapa kepada kita. Sama seperti si bungsu dan si sulung
yang diperintahkan oleh Bapa untuk bekerja di kebun anggur. Demikian juga Tuhan menginginkan agar kita sebagai anak-anaknya menjadi orang-orang yang bekerja di dalam kebun anggur Allah yang ada di dalam dunia ini, yang tentunya adalah di dalam profesi kita masing-masing. Maka dalam semuanya itu Tuhan menginginkan agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena kesetiaan kepada Allah di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tentu kesetiaan itu harus diikuti dengan sikap yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai anak yang bekerja, maka kita diperintahkan oleh Tuhan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebagai karyawan, bekerjalah sebagai seorang karyawan yang baik dan jujur di dalam perusahaan di mana Tuhan menempatkan kita. Menjadi seorang anak Tuhan yang menjadi contoh dan berkat di sana. Supaya hidup dan karya kita di tengah-tengah pekerjaan dalam perusahaan di mana kita bekerja, baik itu pimpinan maupun juga rekan sekerja yang ada di dalam perusahaan itu dapat melihat hidup kita sebagai seorang anak Tuhan yang hidup di dalam kesetiaan melakukan apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Artinya bahwa Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang benar di tempat di mana kita bekerja. Sebagai seorang yang bekerja, bekerjalah dengan hati yang sungguh untuk perusahaan di mana Tuhan tempatkan kita bekerja di sana. Bekerjalah dengan jujur, dengan hati yang bersih, dengan sikap yang penuh dengan tanggung jawab. Karena Tuhan menempatkan kita di situ sebagai terangnya untuk menerangi orang-orang yang ada di sekeliling kita di dalam perusahaan tersebut. Maka ketika orang menyebut nama kita, orang akan mengenal kita dan menyebut diri kita sebagai seorang anak Tuhan yang sungguh menjadi contoh dan teladan di sana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada sesama di mana Tuhan menempatkan kita masing-masing. Menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pengusaha yang memuliakan Tuhan, yang hidup kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah. Lalu kemudian yang kedua, kebun anggur yang dimasukkan di sini adalah bicara tentang pelayanan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Bahwa Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah gereja kita, gereja anugerah Kristus ini. Maka tentu Tuhan menginginkan adanya satu peran yang kita boleh kerjakan bersama. Di dalam memikirkan dan menggumulkan apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan di dalam hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Dan tentu pelayanannya beragam dan berbeda-beda. Karena masing-masing orang melayani sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Si bungsu dan sulung tentu punya karunia yang berbeda di dalam mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa di kebun anggur. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, tentu kita punya kemampuan dan karunia yang berbeda di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi intinya adalah walaupun karunia kita berbeda, kemampuan yang ada di dalam diri kita berbeda, tetapi Tuhan menginginkan agar masing-masing kita menggunakan setiap talenta, setiap karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, supaya kiranya melalui semuanya itu, kita dapat melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan melalui setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai anak-anaknya. Tentu di dalam situasi pandemi yang ada sekarang ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa melayani di gereja seperti waktu-waktu yang sebelumnya. Karena gereja kita sedang tidak mengadakan pelayanan di dalam gedung gereja.
Tetapi apakah situasi yang seperti itu kemudian membuat kita berhenti melayani dan tidak mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita sebagai anak-anaknya? Ataukah kita lebih memilih menjadi anak yang sulung, yang berkata, aku mau melayani, tetapi di dalam prakteknya kita tidak mengerjakan apa-apa di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita? Atau Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita mau menjadi seperti anak yang bungsu, yang ketika kita diajak untuk melayani, ditawarkan untuk melayani, kita berkata, aku tidak mau, aku tidak bisa melayani. Tetapi kemudian karena cinta kepada Tuhan itu akhirnya mendorong kita untuk melakukan apa yang dipercayakan oleh Bapa kepada setiap kita di dalam pelayanan ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kedua-duanya tentu ada kelemahan dan kekurangannya. Dan tentu kita hanya mengambil yang baik dari kedua anak ini, baik dari si sulung maupun juga dari si bungsu. Maka respon yang diharapkan dari masing-masing kita ketika Tuhan menyelamatkan, lalu kemudian memanggil kita untuk terlibat di dalam pelayanan adalah kita berkata seperti si sulung, ya Bapa, baik Bapa, aku akan kerjakan. Tetapi juga di dalam responnya adalah seperti anak yang bungsu, yang melakukan seperti yang diinginkan oleh Bapa kepada setiap kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk memikirkan kembali apa yang mau kita lakukan, yang mau kita kerjakan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, agar hidup yang sudah diselamatkan ini menjadi hidup yang berguna, menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Maka mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang dalam masa pandemi, mari kita pikirkan apa yang mau kita lakukan, pekerjaan pelayanan apa yang mau kita kerjakan bagi Bapa kita yang di sorga, yang telah mempercayakan pekerjaan pelayanan ini kepada setiap kita anak-anaknya. Apa yang mau kita lakukan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau sekarang kita mungkin tidak bisa melayani seperti sebelumnya ketika kita melakukan ibadah di gereja. Karena biasa kita mungkin melayani sebagai kolektan, sebagai yang menjalankan kantong persembahan, yang melayani mungkin sebagai penyambut tamu. Sekarang tidak bisa melayani. Lalu apakah karena kita biasa melayani dalam bidang itu, lalu kemudian sekarang ini kita berhenti melayani karena tidak ada pelayanan itu terbuka untuk kita? Tentu tidak, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena pelayanan itu begitu banyak yang dapat kita lakukan. Kalau sekarang kita hanya bisa beribadah di rumah, maka bagian kita sebagai jemaat adalah mengikuti kegiatan ibadah dengan penuh kesetiaan. Walaupun masih melalui online, melalui YouTube, atau melalui berbagai media yang lainnya. Belajar untuk menjadi jemaat yang setia, yang melakukan ibadah dengan kesetiaan. Karena ibadah yang kita lakukan itu, pelayanan yang kita lakukan itu adalah tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan tekun, kita mengikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang dilaksanakan melalui streaming yang dibagikan kepada kita semuanya. Atau jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang ini adalah masa yang sangat baik bagi kita untuk menuai. Karena apa? Karena ladang sedang menguning. Ketika orang sedang dilanda oleh pandemi virus corona ini, hati mereka begitu digentarkan dan ditakutkan oleh karena virus yang tidak kelihatan ini. Dan sekarang ini adalah masa yang baik untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena itu walaupun kita tidak bisa ke gereja, tapi kita bisa melayani Tuhan melalui memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya yang di luar sana. Memberitakan kasih Tuhan agar mereka yang sedang ada di dalam ketakutan sekarang ini boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi, mendengar berita kabar baik yang kita sampaikan kepada mereka, agar jiwa mereka diselamatkan oleh Tuhan, dan mereka dilepaskan dari ketakutan yang mereka alami, karena mereka memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
mari gumulkan dengan sungguh-sungguh pelayanan yang akan kita kerjakan di dalam masa pandemi ini. Kita tidak tahu sampai kapan akan berlalu, tapi waktu itu bukan waktu untuk berhenti dari pelayanan, dari pekerjaan yang biasa kita lakukan. Tetapi waktu-waktu sekarang ini adalah waktu yang baik untuk semakin meningkatkan hidup kita, karya kita bagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita masing-masing. Karena itu kalau kita ada di rumah, dalam segala kesibukan kita masing-masing, jangan hanya sibuk untuk bekerja mencari uang, tapi mari belajar untuk memberi diri, membuka hati kita untuk melihat ke sekeliling kita kepada orang-orang yang belum percaya yang ada di luar sana. Karena dari pengalaman banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, ketika mereka memberitakan Injil, ada banyak orang yang begitu terbuka terhadap kabar baik yang diberitakan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita memikirkan dengan sungguh-sungguh pelayanan yang Tuhan mau kita kerjakan pada hari-hari ini. Supaya hidup kita menjadi hidup di mana Tuhan mendapati kita sebagai anak-anak yang taat dan setia, melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita. Baik itu adalah dalam bentuk ibadah bagi hidup kita secara pribadi untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan, tetapi juga melakukan pelayanan dan karya kita bagi dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari tanamkan di dalam hati kita, saya mau jadi berkat. Saya mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat di dalam tangannya, supaya melalui saya ada banyak orang dapat mendengarkan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka yang belum percaya diselamatkan. Mereka yang rindu untuk mendengar kabar Injil itu boleh mendengarnya melalui kita. Dan akhirnya mereka menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Karena ibadah kita, hidup kita di tengah-tengah dunia ini, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dan ibadah itu perlu dilakukan dengan kesetiaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berkarya bagi kemuliaan Allah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Dan kiranya Engkau menolong kami ya Bapa, agar sebagai anak-anak-Mu di dalam hidup kami, hidup yang sudah diselamatkan ini, kami boleh menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Karena hidup itu adalah ibadah, dan Tuhan menginginkan kami agar dalam ibadah kami kepada Tuhan, melakukannya di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan yang penuh kepadamu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan dan menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi tempat di mana kami ada, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa yang belum percaya. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 1 Timotius 1 ayat ke-15 berbunyi, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Pujian dalam PPK Agama Mengenang menggambarkan betapa senangnya kita, karena kita tahu bahwa Tuhan mencintai kita. Apapun kondisi dan keadaan kita, Tuhan tetap dan akan terus mencintai kita. Saat dalam pujian ini, saya persilakan bagi jemaat yang memberikan persembahan ke rekening gereja secara transfer.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang masih terus Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah secara bersama-sama, memuji Tuhan dan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh Tuhan pakai, yang boleh Tuhan percayakan mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami rindu Tuhan yang akan terus memperlengkapi, Tuhan yang akan terus memakai secara luar biasa lagi di tengah-tengah pekerjaan-Mu di Gereja Anugerah Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan bersama. Kami rindu biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan, dan juga setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah kiranya berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan sebentar kami akan selesai, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan juga yang akan terus menolong dan memberkati kami di sepanjang hari ini, dan biarlah kami tetap belajar bersyukur dalam keadaan, dalam situasi apapun yang boleh Tuhan izinkan kami alami di sepanjang hari ini. Inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan menyaksikan warta gereja. Warta Gereja nomor 143, Minggu 27 September 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Doa dan konseling bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan atau konseling dapat menghubungi hamba Tuhan melalui HP Pendeta Daniel Ferry, Evangelis Maya, atau Evangelis Hayami. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudari Ralia Stefani tanggal 27 September, Ibu Sinling 28 September, Saudara Welly 28 September, Ibu Filiani 28 September, Adik Margreta Clairin Grace 1 Oktober, Adik Elnatan Mikael Andi 1 Oktober, Saudara Sandi Jonathan Chandra 3 Oktober. Dengan kado kekal, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pokok doa. Yang pertama, doakan supaya GAK terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa yang mau menyerahkan dan mempercayakan hidup di dalam Tuhan. Kedua, doakan pos Lampung, pos Kenten, dan pos Talang Betutu. Ketiga, doakan agar ada anak-anak Tuhan GAK yang bersedia mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Keempat, doakan jemaat dan keluarga jemaat yang sakit, Ibu Yekmei, Ibu Amei, Bapak Wirawan, Bapak Hendra Wijaya, Ibu Siti, Mama dari Ibu Leslie, Papa dari Ibu Sunli, Ibu Marlina, adik Bapak Berlian, Saudari Amoy, dan Bapak Afu. Kelima, doakan agar wabah virus corona yang melanda banyak negara dapat segera diatasi. Keenam, doakan untuk bangsa Indonesia agar dalam perlindungan Tuhan. Ketujuh, berdoa untuk jemaat, majelis, dan hamba Tuhan. Yang kedelapan, doa pribadi atau keluarga masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita mengangkat pujian doksologi.
surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah hidup terus di hadapan Tuhan dengan menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam kesetiaan kepada Bapa yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Mari kita lakukan hidup kita di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Baik dalam hidup kita, di dalam pekerjaan hari lepas hari, maupun juga di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita anak-anaknya. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Mari arahkan hati, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.